Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita bertemu lagi dengan Bimbel Aritmatika. Masih semangat ya belajarnya? Pada video kali ini, kita sudah sampai pada nomor 3, yaitu perubahan batas. Perubahan batas ini masih berhubungan dengan sifat-sifat notasi sigma. Misalkan M dan N adalah bilangan asli, dengan M kurang dari atau sama dengan N, dan C suatu konstanta. Yang pertama, sigma dari UI untuk I dari M sampai N. Adik-adik perhatikan, batas untuk yang awal, batas bawahnya M, batas atasnya N. Nah ini, di tengah-tengah atau di antara M dan N, ini kita pecah menjadi sama dengan sigma dari UI untuk I dari M sampai P. Nah, kita pecah di tengah ini sampai P, berarti yang berikutnya ditambah sigma dari UI untuk I dari P ditambah 1 sampai N. Jadi, batas bawah yang berikutnya yaitu P ditambah 1. Yang kedua, sigma dari UI untuk I dari M sampai N sama dengan sigma dari UI ditambah 1 untuk I dari M dikurangi 1 sampai N dikurangi 1. Maksudnya, apabila batas bawahnya kita kurangi 1, maka batas atasnya juga berkurang 1. Kemudian, rumusnya ini berubah, tandanya yaitu berlawanan. I-nya menjadi I ditambah 1. Itu ya, jadi ini apabila dikurangi, di sini I-nya berubah menjadi ditambah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, sigma dari UI untuk I dari M sampai N sama dengan sigma dari UI dikurangi 1 untuk I dari M ditambah 1 sampai N ditambah 1. Nah, untuk yang ketiga ini, apabila batas bawahnya kita naikkan 1, maka batas atasnya juga naik 1. Tetapi rumusnya, I-nya berubah menjadi dikurangi 1. Menjadi I dikurangi 1, gitu ya. Jadi, berlawanan. Nah, dari dua bentuk ini, bentuk umumnya yaitu sigma dari UI untuk I dari M sampai N sama dengan sigma dari UI dikurangi atau ditambah P untuk I dari M ditambah atau dikurangi P sampai N ditambah atau dikurangi P. Nah, adik-adik perhatikan yang berwarna merah ini, apabila batasnya ditambah, maka rumusnya di sini berkurang, gitu ya. Apabila batas bawahnya berkurang, maka rumusnya ini jadi ditambah, gitu ya. Jadi berkebalikan batas dengan rumusnya. Nah, contohnya sigma dari dalam kurung K ditambah 3 untuk K dari 1 sampai 15. Nah, ini akan kita potong. Misalnya sama dengan yang pertama kita potong dari 1 sampai 9 ya, berarti sigma dari dalam kurung K ditambah 3 untuk K dari 1 sampai 9, berarti yang berikutnya ditambah mulai 10 sampai 15. Ditambah sigma dari dalam kurung K ditambah 3 untuk K dari 10 sampai 15. Sigma dari dalam kurung N pangkat 2 dikurangi 1 untuk N dari 5 sampai 9. Nah, sekarang sama dengan batas bawahnya dikurangi 2, berarti batas atasnya juga dikurangi 2. Nah, rumusnya jadi seperti apa gitu ya? Rumusnya N-nya berarti bertambah 2. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, gitu ya. Sigma dari dalam kurung N ditambah 2, dipangkatkan 2, dikurangi 1. Nah, berarti kan N-nya berubah ya, berlawanan.
Apabila ini dikurangi 2, N-nya berarti ditambah 2. N dari 5 dikurangi 2 sampai 9 dikurangi 2. Nah, kita lanjutkan sama dengan sigma dari dalam kurung, ini kita pangkatkan 2, N pangkat 2 ditambah 4 kali N ditambah 4 dikurangi 1 untuk N dari 3 sampai 7. Sama dengan sigma dari dalam kurung N pangkat 2 ditambah 4N ditambah 3 untuk N dari 3 sampai 7. Oke adik-adik, supaya lebih paham lagi, kita ke soal. Nomor 1, ubahlah bentuk ke dalam notasi sigma dengan batas bawah 3. A, sigma dari dalam kurung 1 dikurangi 6 kali I untuk I dari 1 sampai 5. Nah, kita akan merubah batas bawahnya menjadi 3, berarti ditambah 2. Atas juga ditambah 2. Nah, I-nya nanti bagaimana? I-nya berubah menjadi I dikurangi 2. Nah, menjadi seperti ini. Sama dengan sigma dari dalam kurung 1 dikurangi 6 kali dalam kurung I dikurangi 2. Untuk I dari 1 ditambah 2 sampai 5 ditambah 2. Sama dengan sigma dari dalam kurung 1 dikurangi 6 kali I ditambah 12. Ini kita distributif. Untuk I dari 3 sampai 7. Sama dengan sigma dari dalam kurung 13 dikurangi 6 kali I untuk I dari 3 sampai 7. Yang B, sigma dari dalam kurung 2 kali K pangkat 2 dikurangi 3 untuk K dari 4 sampai 7. Nah, kita rubah menjadi batas bawahnya 3, berarti dikurangi 1. Atas juga dikurangi 1, K-nya berarti K ditambah 1, gitu ya, berubah menjadi seperti ini. Sama dengan sigma dari dalam kurung 2 kali dalam kurung K ditambah 1 dipangkatkan 2 dikurangi 3. Untuk K dari 4 dikurangi 1 sampai 7 dikurangi 1. Sama dengan sigma dari, ini kita pangkatkan 2, dalam kurung 2 kali dalam kurung K pangkat 2 ditambah 2 kali K ditambah 1 dikurangi 3 untuk K dari 3 sampai 6. Sama dengan sigma dari dalam kurung 2 kali K pangkat 2 ditambah 4 kali K ditambah 2 dikurangi 3 untuk K dari 3 sampai 6. Sama dengan sigma dari dalam kurung 2 kali K pangkat 2 ditambah 4 kali K dikurangi 1 untuk K dari 3 sampai 6. C, sigma dari dalam kurung K pangkat 2 dikurangi 4 kali K ditambah 2 untuk K dari 5 sampai 9. Nah, di sini kita rubah jadi 3, berarti kita kurangi 2. 9 juga kurangi 2, K-nya berubah menjadi K ditambah 2, gitu ya. Ini juga berubah jadi K ditambah 2. Menjadi sama dengan sigma dari dalam kurung K ditambah 2 dipangkatkan 2 dikurangi 4 kali dalam kurung K ditambah 2 ditambah 2. Untuk K dari 5 dikurangi 2 sampai 9 dikurangi 2. Sama dengan sigma dari dalam kurung, ini kita kuadratkan, ini kita distributif, K pangkat 2 ditambah 4 kali K ditambah 4 dikurangi 4 kali K dikurangi 8 ditambah 2 untuk K dari 3 sampai 7. Kemudian ada yang hilang. Nah, sama dengan sigma dari dalam kurung K pangkat 2 dikurangi 2 untuk K dari 3 sampai 7. Nomor 2, tulislah dengan satu notasi sigma. A, sigma dari P pangkat 2 ditambah 1 dibagi P ditambah 1 untuk P dari 1 sampai 7 ditambah sigma dari dalam kurung P ditambah 1 untuk P dari negatif 1 sampai 5. Nah, ini supaya menjadi satu sigma,
batasnya harus kita buat sama. Itu ya. Kita rubah yang kanan saja ini. Berarti kita tambah 2. Atas juga tambah 2 supaya sama dengan yang kiri ya, batas bawah dan batas atasnya. Berarti ini kita tambah 2, atas juga tambah 2, berarti P-nya berubah menjadi P dikurangi 2. Sama dengan sigma dari P pangkat 2 ditambah 1 dibagi P ditambah 1 untuk P dari 1 sampai 7 ditambah sigma dari dalam kurung P dikurangi 2 ditambah 1 untuk P dari negatif 1 ditambah 2 sampai 5 ditambah 2. Sama dengan sigma dari P pangkat 2 ditambah 1 dibagi P ditambah 1 untuk P dari 1 sampai 7 ditambah sigma dari dalam kurung P dikurangi 1 untuk P dari 1 sampai 7. Nah, ini sudah sama, berarti bisa kita jadikan 1. Sama dengan sigma dari dalam kurung P pangkat 2 ditambah 1 dibagi P ditambah 1 ditambah P dikurangi 1 untuk P dari 1 sampai 7. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya, tinggal kita kali silang menjadi sama dengan sigma dari dalam kurung P pangkat 2 ditambah 1 ditambah P pangkat 2 dikurangi 1 dibagi P ditambah 1 untuk P dari 1 sampai 7. Kemudian satunya ini bisa hilang. Sama dengan sigma dari 2 kali P pangkat 2 dibagi P ditambah 1 untuk P dari 1 sampai 7. B, 2 kali sigma dari M pangkat 2 untuk M dari 1 sampai 18 dikurangi sigma dari dalam kurung M dikurangi 5 dipangkatkan 2 untuk M dari 6 sampai 23. Nah, sekarang kita samakan. Yang kanan saja yang kita rubah, berarti ini 6-nya dikurangi 5, 23-nya juga dikurangi 5. M-nya berubah menjadi M ditambah 5. Sama dengan, ini 2-nya kita masukkan, sama dengan sigma dari 2 kali M pangkat 2 untuk M dari 1 sampai 18 dikurangi sigma dari dalam kurung M ditambah 5 dikurangi 5 dipangkatkan 2 untuk M dari 6 dikurangi 5 sampai 23 dikurangi 5. Sama dengan sigma dari 2 kali M pangkat 2 untuk M dari 1 sampai 18 dikurangi sigma dari M pangkat 2 untuk M dari 1 sampai 18. Nah, ini sudah sama batasnya. Jadi, bisa kita satukan. Sama dengan sigma dari dalam kurung 2 kali M pangkat 2 dikurangi M pangkat 2 untuk M dari 1 sampai 18 sama dengan sigma dari M pangkat 2 untuk M dari 1 sampai 18. C, sigma dari 5 dikurangi K pangkat 2 dibagi K ditambah 2 untuk K dari 1 sampai 8 ditambah sigma dari dalam kurung K dikurangi 1 untuk K dari 0 sampai 7. Kita akan buat sama batasnya, berarti kita rubahkan yang kanan ya. Berarti ini ditambah 1, yang atas juga ditambah 1, K-nya berubah menjadi K dikurangi 1. Gitu ya. Sama dengan sigma dari 5 dikurangi K pangkat 2 dibagi K ditambah 2 untuk K dari 1 sampai 8 ditambah sigma dari dalam kurung K dikurangi 1 dikurangi 1 untuk K dari 0 ditambah 1 sampai 7 ditambah 1. Sama dengan sigma dari 5 dikurangi K pangkat 2 dibagi K ditambah 2 untuk K dari 1 sampai 8 ditambah sigma dari dalam kurung K dikurangi 2 untuk K dari 1 sampai 8. Nah, ini batasnya sudah sama, bisa kita satukan sama dengan sigma dari dalam kurung 5 dikurangi K pangkat 2 dibagi
K ditambah 2 ditambah K dikurangi 2 untuk K dari 1 sampai 8. Kemudian tinggal kita samakan penyebutnya, ini kita kali silang. Sama dengan sigma dari dalam kurung 5 dikurangi K pangkat 2 ditambah K pangkat 2 dikurangi 4 dibagi K ditambah 2 untuk K dari 1 sampai 8. Kemudian K pangkat 2-nya ini hilang. Sama dengan sigma dari 1 dibagi K ditambah 2 untuk K dari 1 sampai 8. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Silahkan adik-adik banyak berlatih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.